Selamat siang semuanya. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan lihat satu tema, yaitu bola kehidupan. Bola kehidupan. Matius 14 ayat 22 sampai 33 akan kita bacakan. Matius 14 ayat 22 sampai 33 akan kita bacakan. Saya baca ayat yang genap, teman-teman semuanya buka suara, baca ayat yang ganjil. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari muda malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Menurunkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, kata dia, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Oh Tuhan, pakailah hamba-Mu yang hina dina ini, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya apa yang sudah dipelajarinya boleh disampaikan dengan baik kepada kami, dimengerti oleh kami, bahkan boleh dipraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selama kita masih hidup di dunia ini, maka setiap hari kita menghadapi tantangan secara terus-menerus. Kadang-kadang itu tidak terduga. Apa yang akan terjadi sebentar lagi kita tidak terduga. Besok mau terjadi apa, kita tidak menduganya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita pernah merasakan pengalaman demikian. Hal-hal yang tidak terduga terjadi. Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang tidak menyenangkan. Ada hal yang buat kita sukacita, ada hal yang membuat kita berduka cita. Beberapa bulan terakhir ini ketika kami keluar dari rumah, di situ ada lapangan, orang rame-rame main bola. Lalu di Indonesia juga di Papua itu lagi ada PON yang ke-20. Itu baru pertama kali di Papua ada PON ke-20 diselenggarakan di sana dengan stadion yang paling canggih se-Asia Pasifik yang ada di Papua. Luar biasa saudara. Yang mereka permainkan tuh permainan bola saudara ya.
Bola itu kalau kita perhatikan bentuknya bulat. Tadi saya bawa ada di mobil cuma lupa bawa naik ke atas. Bentuknya bulat dan saya percaya saudara pernah lihat bola. Kalau bentuknya gepeng bukan bola, itu artinya bolanya sudah pecah, ya. Apalagi bentuknya segi empat, itu namanya kotak. Ini bola. Nah, bola ini kita kalau mau gulirkan ke lantai begitu, dia akan bergulir. Yang atas, yang bawah itu kita tidak tahu yang mana. Kadang-kadang berhenti karena kesenggol ke dinding, maka yang bawah bisa jadi bagian atas, yang atas bisa menjadi bagian bawah. Itu terjadi. Itu bola. Dan di dalam permainan bola itu yang ditentukan adalah menang atau kalah. Kalau yang pintar bermain bisa menang, yang tidak pintar bermain bisa kalah. Itu dalam hal bola. Dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Kehidupan kita itu memiliki sifat seperti bola. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Kadang kita berada di atas, kadang kita berada di bawah. Jadi hidup kita itu seperti demikian. Pada saat-saat tertentu kita merasa iman kita begitu tinggi, begitu setia kepada Tuhan. Tapi pada saat tertentu kita merasa kok jauh daripada Tuhan. Kadang itu berlalunya begitu cepat. Nah saudara, pengalaman ini dialami oleh murid-murid Yesus. Coba kita perhatikan ayat-ayatnya ya. Matius 14 ayat yang ke-22. Sesudah itu. Sesudah apa saudara? Itu yang dimaksud adalah sesudah ayat di atas. Sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi dikatakan sesudah itu. Saudara, waktu Yesus memberikan 5.000 orang, bukan dia masak sendiri, bukan. Bukan dia pesan Grab di restoran, tidak demikian. Pakai Uber, enggak demikian. Bukan pergi, kemarin kami pergi ke Foodieland ya. Foodieland itu ada lebih kurang 100 orang lebih yang jualan. Kemarin dijual tiket 20.000 lembar ya untuk 3 hari. Jadi tanggal 8, 9 dan 10. Nanti weekend depan lagi tanggal 15, 16 dan 17 di Berkeley. Ramai sekali orang, di Sacramento lebih ramai lagi katanya 70.000 orang. Saya lihat orang masak ramai sekali. Ada yang goreng kulit ayam dan sebagainya yang dijual, bikin roti, bikin lobster dan sebagainya. Ramai yang bekerja, banyak sekali. Yesus waktu orang datang mendengarkan firman Tuhan, waktu itu sudah jam makan, semua orang sudah lapar. Yesus katakan kepada muridnya demikian. Tolong murid-muridku pergi beli makanan di sana. Enggak, dia tidak bilang demikian. Coba kita perhatikan. Yesus menyuruh mereka sediakan makanan. Ya, Yesus menyuruh mereka sediakan makanan. Dan mereka sudah menyaksikan itu. Bahwa Yesus yang kerjakan. Mereka tentu tidak sanggup menyediakan makanan yang begitu banyak. Mereka tidak dapat membeli makanan. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus mengambil itu merupakan pemberian dari mereka itu, dipersembahkan kepada Tuhan. Alkitab mencatat terjadi mujizat yang besar. Nah, murid-muridnya itu baru saja menyaksikan mujizat tersebut. Jadi ceritanya sesudah murid-murid itu telah menyaksikan mujizat tersebut, yaitu sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu.
Jadi murid-muridnya disuruh pergi duluan. Oke, sudah selesai. Kalian boleh pergi duluan. Kira-kira demikianlah. Lalu Yesus kemana? Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu pulang juga. Dan orang yang banyak itu disuruhnya pulang. Kemudian Yesus kemana? Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Nah, ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, maka apa yang terjadi? Perahu murid-muridnya itu beberapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambingkan gelombang. Jadi ada masalah di perahu itu. Nah, pada saat itu saya mencatat kalau seseorang dalam hal bola kehidupan ini, tadinya kan iman mereka begitu kuat ya, menyaksikan bagaimana Yesus membuat mujizat. Mereka itu imannya barangkali sedang menggebu-gebu, sedang membakar hidup mereka. Rohaninya sedang terbakar, menyaksikan Yesus kerja luar biasa, semangat sekali. Tapi sekarang tiba-tiba terjadi gelombang di laut terhadap kapal mereka. Ada angin sakal, ada angin kencang. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di ayat 25 mencatat, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan di atas air. Ya. Kepada mereka, ketika itu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Hantu!" Lalu berteriaklah mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu terjadi gelombang seperti demikian, di situ ada Yesus. Jadi mereka mengalami ketakutan tentunya karena ditimpa oleh angin sakal. Sekarang datang Yesus yang mereka seakan-akan tidak kenal, mereka anggap sebagai hantu. Dan sekarang mereka itu ditantang untuk menyaksikan sesuatu mujizat lagi. Ketika Petrus mengetahui bahwa benar itu adalah Yesus, maka dia minta supaya kalau bisa dia bisa jalan di atas air. Yesus katakan, "Oke, silakan turun, jalan di atas air." Dan dia jalan di atas air dengan semangat sekali, dengan iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat ketika ada angin sepoi-sepoi datang kepada dia, maka dia menoleh sana sini, dia tenggelam. Jadi Petrus tenggelam karena tidak fokus, tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah, kepada Yesus. Saudara, secara fisik Yesus tidak bersama-sama mereka secara fisik manusia, sebab Yesus kan pergi ke atas gunung berdoa. Tetapi waktu Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, maka mereka masih dalam keadaan ketakutan. Padahal mereka baru saja menyaksikan bagaimana Yesus mengerjakan mujizat. Jadi sebenarnya mereka memerlukan yang disebut dengan B. B itu belief. Nantinya saya akan bentuk menjadi bola, yaitu ball. Yaitu B yang pertama belief. Mereka perlu percaya. Kalau tidak ada belief, tidak ada percaya, maka tidak bisa. Kita juga demikian, saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan menuntut kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kalau mau percaya pada Tuhan, ya 100% percaya kepada Dia. Tidak bisa percaya pada Dia 100%, juga kita ragu-ragu. Karena mungkin mengandalkan kekuatan kita. Seringkali saudara kita pikir
kita sudah kuat, kita sudah hebat, kita bisa lakukan banyak hal. Tapi gak bisa. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan untuk menolong kita. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka itu bukan orang yang tidak pandai membawa kapal. Mereka itu penangkap ikan, saudara. Mereka sudah ahli bagaimana melihat angin, bagaimana mengerti gelombang, dan mereka sudah biasa. Itu makanan sehari-hari mereka. Tetapi pada waktu itu mereka bisa merasa takut. Ya. Kenapa? Karena mereka itu mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kepintarannya, dan mereka lupa mengandalkan Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita perlu hati-hati juga dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan apa yang kelebihan kita. Kita ini di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan katakan kita seperti debu yang dihembus saja kita bisa lenyap, saudara. Jadi kepintaran kita, kehebatan kita, kekayaan kita, kecantikan kita, kemolekan dan sebagainya dari hidup kita tidak ada artinya begitu berhadapan dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya kita mesti mengandalkan Dia sepenuhnya. Waktu murid-muridnya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka gagal. Waktu murid-muridnya menganggap mereka sudah bisa, mereka gagal. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, selain mereka percaya, mereka juga butuh yang disebut dengan attention. Butuh perhatian, memperhatikan. Para murid-murid itu menyadari bahwa bahaya sedang menanti. Karena mereka tahu ada angin sakal. Dan kalau menghadapi angin dan ombak itu tadi saya katakan mereka sudah biasa. Apalagi sekarang mereka rombongan, artinya beberapa orang yang semuanya ahli menangkap ikan. Yang semuanya orang-orang yang mengerti tentang gelombang, mengerti tentang pantai. Jadi mereka itu tahu semuanya. Waktu saya suka lihat orang-orang di televisi itu, kalau nggak salah judulnya itu Discovery apa itu ya, yang dari Australia. Kan ada orang yang pergi melawan dia bisa tangkap buaya dan sebagainya gitu ya. Waktu itu ada seseorang yang ahli, saya lupa namanya, dia ahli menangkap buaya. Ya, dia kayak pawangnya begitulah. Dia itu luar biasa dan selalu masuk TV. Tetapi saudara, suatu hari dia meninggal dunia dalam satu kecelakaan. Bukan karena diterkam buaya, saudara. Karena ditusuk oleh ikan, saudara. Jadi ikan yang membunuh dia. Bukan karena buaya. Jadi saudara, kehebatan apapun daripada seseorang itu, dia perlu waspada. Karena dia tidak selalu kuat. Mungkin dia kuat dalam menangani buaya. Tapi dia tidak kuat untuk menangani ikan. Tidak kuat dalam hal ini, tidak tahu. Manusia bukan Superman. Kita bukan Superman. Kita mungkin pintar dalam satu bidang, tapi kita tidak bisa pintar di bidang yang lain, ya kan? Kalau untuk masak mungkin Ibu Naomi pintar misalnya gitu ya. Tapi untuk minta dia belajar seperti Pak Gunadi nyetir bus yang panjang begitu, mungkin dia belum pintar seperti Pak Gunadi. Jadi atau contoh-contoh yang lain lagi. Jadi masing-masing kita punya kelebihan sendiri, kepintaran sendiri.
Ada kelemahan kita. Itu sebab saudara, sepintar-pintar apapun kita bukan Superman. Kita tidak pintar semuanya. Kita ini ada bodoh di berbagai bidang yang lain yang kita tidak tahu. Kita bukan dokter, itu berarti kita tidak pintar dalam hal obat. Tapi kalau kita coba-coba untuk anggap-anggap pintar di obat, sembarang makan obat, bisa inna ilahi wa inna ilahi rojiun, bisa mati ya. Kan demikian. Itu sebenarnya saudara, jangan sok pintar kata orang. Ya kalau memang nggak tahu, ngaku saja tidak tahu. Nah, sekarang murid-muridnya itu memang mereka pintar untuk masalah gelombang, masalah kapal, mereka memang pintar. Tapi ada satu kelemahan mereka. Mereka itu tidak perhatian sungguh-sungguh. Tidak fokus, masih ada godaan, ya. Masih ada godaan. Godaan itu sangat mencekam. Kadang-kadang datangnya melalui angin sepoi-sepoi, saudara. Ya, melalui angin sepoi-sepoi. Seekor kera, dia berhasil naik ke atas pohon dikejar oleh harimau. Dia sekarang di atas, dia ngejek harimaunya, ya. Diejek terus begitu ya. Pokoknya dia sudah capek di atas, harimau gak bisa panjat pohon sampai begitu tinggi, diejeklah si harimau itu. Si kera tertawa, gembira, jerit, gembira, sampai si kera capek, angin sepoi-sepoi bertiup, sampai dia ngantuk. Begitu dia ngantuk, dia terjatuh, dia diterkam oleh harimau tersebut. Karena dia begitu anggap remeh, tidak ada perhatian. Waktu dia sudah menang, waktu dia sudah melewati kesulitan, dia pikir sudah aman. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu murid-muridnya sudah menyaksikan bagaimana Yesus itu membuat mujizat untuk 5.000 orang, mereka sudah lewati, mungkin mereka dengan bangga memuji gurunya, merasa gurunya sangat hebat. Namun ketika mereka berada di dalam tengah-tengah laut itu, mereka lupa sudah. Lupa memperhatikan gurunya, saudara. Jadi mereka tidak memperhatikan lagi gurunya. Sampai-sampai gurunya datang, mereka masih pikir itu adalah hantu, saudara. Mereka pikir adalah hantu. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga yang disebut dengan learn, yaitu belajar. Ya, learning, belajar ya. Bertahun-tahun murid-murid Yesus itu bersama murid-muridnya belajar firman Tuhan. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan sangat sulit bagi murid-muridnya. Yesus 3,5 tahun mengajar murid-muridnya setiap hari. Tapi murid-muridnya juga tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah memang tidak mau mendengar. Beda ya, tidak mau mendengar dengan tidak mengerti. Dia dengar, dia mengerti, tapi tidak mau mendengar. Dia tahu, tapi tidak mau taat. Yesus membuat mujizat, mereka sudah lihat. Yesus menjadikan 5 roti dan 2 ikan yang mengenyangkan sampai 5.000 orang. Mereka sudah menyaksikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi mereka tetap saja tidak memahami firman Tuhan secara mendalam, apalagi mempraktekannya. Saudara, kadangkala kita terjerumus dalam hal demikian. Terutama saya, atau mungkin Anda pernah mengalami hal yang sama. Kita sudah merasa tahu, kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa belajar banyak. Tapi yang menjadi masalah, apakah kita taat kepada apa yang kita pelajari? Firman Tuhan mengajarkan A, apakah kita turuti?
Firman Tuhan katakan B, apakah kita turuti? Firman Tuhan itu sangat baik, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kita pelajari di Yakobus, dia katakan, kalau terjemahnya kira-kira demikian. Apa yang engkau merasa baik untuk dilakukan, apabila engkau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Ya. Ada yang baik, kita tahu, kita pelajari, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Sekarang kita tidak perlu saling menunjuk orang lain. Mari kita sama-sama tunjuk diri kita sendiri. Oh Tuhan, ada gak sesuatu yang saya sudah tahu tidak boleh lakukan, tapi aku masih lakukan? Atau aku tahu itu baik dilakukannya, tapi aku masih belum melakukannya. Nah, itu namanya berdosa dikatakan. Nah, murid-murid itu demikian, mengetahui ya. Murid-muridnya itu sudah belajar, memahami, tapi ada banyak hal yang mereka masih belum mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, saudara. Apa yang bisa dipelajari dari murid-murid Yesus? Mereka mempelajari pelajaran secara langsung. Kita masih tidak langsung, melalui pendeta, melalui radio yang kita dengar, melalui lagu, ya. Lagu-lagu yang dinyanyikan melalui yang diambil dari firman Tuhan kadang-kadang bisa menegur kita. Lagu yang dikutip dari Mazmur, sejauh timur dari barat, ya. Apa? Ya, kau buang semua dosa-dosaku. Itu menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Ya kan? Tadi banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan, yang menceritakan bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Tapi apakah kita membalas kasih Tuhan tersebut? Kita sudah pelajari, sudah cukup lama. Ada orang yang dari muda sudah ke gereja, ya, sudah cukup lama, ya. Kalau saya ke gereja sejak tahun 70 itu waktu SD kelas 1, ya. Jadi sekolah minggu lah mulai buka. Jadi puji Tuhan ya, di kampung kami yang lebih kurang 4 kilometer dari Medan, dari kota Medan. Waktu itu ada pemuda-pemudi. Jadi di gereja itu ada pemuda-pemudinya. Mereka itu volunteer dengan sukarela, tidak dibayar apa-apa. Pergi ke pinggir ini, kampung ini, buka sekolah. Ngajar, gak terima uang sekolah. Gratis. Jadi tahun 70 buka sekolah. Yang herannya pas saya umur sekolah gitu. Ya, jadi saya masuklah di sekolah itu gitu, tahun 70. Di kelas 1, dan itu sekolah Kristen, kita datang ke sekolah minggu. Waktu itu saya mengenal Tuhan. Sudah dengar mungkin tiap minggu firman Tuhan disampaikan oleh pendeta, oleh guru sekolah minggu dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, apakah mendengar banyak, lakukan banyak enggak? Maka firman Tuhan yang kita pelajari bagus. Kita mesti banyak mendengar, tetapi lambat apa? Berbicara. Itu kemarin perlombaan Alkitab kan ya. Siapa yang menang? Semuanya pada menang gitu ya. Lambat berbicara. Banyak mendengar. Pokoknya banyak mendengar tentang firman Tuhan gak apa-apa. Tapi waktu kita mau membalasnya perlu hati-hati. Karena kalau tidak bisa salah kita menerjemahkannya gitu. Menerjemahkannya bisa salah. Yang terakhir saudara, yang keempat, dia perlu liability ya. Yaitu tantangan menghadapi kehidupan yang bundar itu ya. Bola itu bundar atau bulat ya? Bundar ya. Bulat? Ya, bulat bundar ya. Tantangan bagi kita yang kehidupan kita yang seperti bola ini, yang sekarang lagi
tergelinding di lantai. Kalau kita lagi enak-enak, mungkin sekarang kita berada di posisi yang nyaman gitu. Tapi kadang-kadang kesenggol ke dinding, sakit rasanya. Kena paku, sakit juga rasanya gitu ya. Kena air, nggak nyaman. Jadi tidak merasa nyaman. Ketika itu, saudara, maka kita perlu adanya suatu kekuatan, kepercayaan. Kalau orang Papua bilang torang bisa, artinya apa ya? Kita orang bisa gitu ya. Torang bisa, dia bilang gitu. Ya kita orang bisa, saya bisa. Tuhan Yesus memberi kekuatan pada saya. Torang bisa, saya bisa. Saya bisa apa? Saya bisa setia pada Tuhan. Saya bisa lakukan firman Tuhan. Kalau Petrus bisa turun dari perahu kemudian berjalan di atas air, orang bisa kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun masalahnya adalah dalam kehidupan kita itu seringkali ada angin sepoi-sepoi yang menghanyutkan kita. Kita digoda, kita diganggu, ya, kita ditiup angin, kita tidak fokus. Ada persoalan datang, kita mengandalkan uang kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, mengandalkan kehebatan pengetahuan kita dan sebagainya. Resikonya adalah Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Rasul Paulus, saudara, dia itu rasul yang terpilih begitu luar biasa. Untuk menjadi rasul dia harus mengalami buta matanya selama 3 hari 3 malam. Namun dia menghadapi satu penyakit, saudara. Yaitu dikatakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang menyerang sampai tulang-tulangnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dia bisa mengalami hal demikian? Tuhan ingin supaya Rasul Paulus tidak sombong, supaya Rasul Paulus tidak merasa hebat, supaya Rasul Paulus tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu artinya seperti tadi saya katakan, di dalam segala kehebatan kita, kita punya kelemahan. Tetapi saudara, jangan kita sengaja menonjolkan kelemahan tersebut. Kita sudah tahu itu kelemahan kita, kita mau perbaiki. Kita mau buat menjadi yang baik. Kalau menghadapi musuh sih susah ya. Musuh selalu mencari kelemahan kita. Saudara, ketika saya melihat video-video Indonesia, walaupun kita tinggal di Amerika ya, kita bangga lihat bagaimana jembatan yang bagus dibangun, jalan-jalan tol yang teman-teman saya cerita. Sekarang kita pergi dari Medan menuju ke Parapat, Danau Toba itu hanya perlu 2 jam. Waktu saya tinggal di sana kita perlu 4 jam lebih. Yaitu pun jalannya gak bagus punya gitu. Ngeri-ngeri sedap kata orang Medan gitu ya. Salah-salah bisa masuk jurang. Tapi sekarang 2 jam sudah bisa sampai. Ya, kita sering waktu sekolah di Malang naik bus dari Malang sampai ke mana? Sampai ke Jakarta. Ya. Saya sendiri pernah naik bus dari Medan sampai ke Malang 5 hari 5 malam gitu ya. Di bus di situ terus gitu. Pulang pergi hanya testing di sana, balik lagi. Jadi 10 hari 10 malam di bus. Karena waktu itu gak ada uang untuk beli tiket pesawat, ya. Jadi naik bus. Luar biasa pengalamannya. Tapi sekarang jalannya sudah perbaiki. Teman saya cerita gak perlu sampai 1 hari 1 malam. Malang Jakarta, Jakarta Malang katanya. Cepat, mungkin sekitar berapa jam gitu sudah bisa sampai gitu ya. Entah 8 jam atau 10 jam udah bisa sampai katanya gitu. Jadi luar biasa. Dan itu dikerjakan oleh presiden yang sekarang itu ya, Presiden Jokowi. Tapi apakah semua orang memuji dia, menganggap dia baik? Tidak.
Karena ada orang yang justru mencari kesalahan dia. Jadi di dunia ini sebaik apapun setiap orang, jangan harap kita bisa dipuji 100%. Makanya ada orang katakan, jangan berharap engkau dapat menyenangkan semua orang. Tapi yang penting adalah engkau dapat membuat orang nyaman dalam kehidupannya. Karena apa yang engkau katakan walaupun baik belum tentu disenangi. Waktu engkau baik dengan orang tersebut, jahat pun engkau akan dibilang baik, saudara. Tuhan berikan kepada kita kelebihan. Masing-masing kita punya kelebihan untuk berkembang dalam kehidupan kita. Mari saudara, selama kita hidup, kita masing-masing tahu kelebihan kita apa. Kita pakai kelebihan kita untuk Tuhan. Jangan pakai kelebihan kita untuk yang lainnya. Pakai kelebihan kita untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, Tuhan sudah mengorbankan diri di atas kayu salib untuk kita. Apakah kita sudah mengorbankan kepintaran kita, kelebihan kita untuk Tuhan?